Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Kakak harap semua dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Dan dalam kondisi yang seperti saat ini, kakak juga berharap kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Lalu walaupun pembelajaran masih kita lakukan secara online, kakak juga berharap kalian tetap menjaga semangat ya. Baik, pada pertemuan kali ini, izinkan kakak untuk kembali menjelaskan materi mengenai transformasi geometri ya. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah mempelajari transformasi geometri berupa refleksi dan translasi, maka untuk pertemuan pagi ini kita akan membahas mengenai rotasi ya. Nah, pokok bahasan pagi ini adalah pengertian dari rotasi itu apa, lalu rotasi pada bidang koordinat seperti apa. Setelah kalian mempelajari ini, kakak berharap kalian mampu memahami pengertian dari rotasi, dan kalian mampu memahami rotasi pada bidang koordinat, lalu kalian mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan mengenai transformasi geometri berupa rotasi. Baik, sebelum masuk ke rotasi, kakak ingin mereview dulu sebelumnya. Kemarin kita sudah definisi dari transformasi geometri ya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi, yang paling penting ini ya, perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal ke posisi lain, atau posisi bayangan, atau posisi akhir ya. Terdapat 4 jenis transformasi, seperti yang kakak bilang tadi. Kita sudah mempelajari pencerminan refleksi, lalu pergeseran translasi. Untuk kali ini kita akan mempelajari ini, perputaran atau rotasi ya. Minggu depan kita akan mempelajari perkalian atau dilatasi. Baik. Sebelumnya kakak ingin mereview dulu ini beberapa rumus pentingnya ya. Untuk yang refleksi, untuk pencerminan terhadap sumbu X, jika titik asalnya adalah X, Y, maka bayangannya akan terletak di X, min Y. Ini maksudnya apa? Misalkan titik asalnya adalah 1,3, maka letak bayangannya akan ada di 1, min 3 ya. Nah, kalau sumbu Y juga sama, misalkan 1,3, titik 1,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menjadi min 1,3, seperti ini ya. Dan seterusnya. Bisa dilihat ya di sini untuk titik asal garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min K, garis X sama dengan H, lalu garis Y sama dengan K. Sedangkan untuk translasi rumusnya adalah ini ya. Jika titik asal adalah X, Y, maka titik bayangannya adalah X tambah A, Y tambah B. A, B itu adalah translasinya sejauh mana ya. Contoh misalkan ditranslasikan ke kanan 2 satuan, ke atas 3 satuan, berarti kan 2,3 translasinya ya. Kalau positif, dia bernilai positif. Kalau X-nya positif, maka ini bernilai X-nya ke kanan. Kalau dia digeser ke kanan, maka di A-nya ini akan bernilai positif. Sedangkan kalau digeser ke atas, B-nya akan bernilai positif. Seperti ini. Nah, ini sama. Misalkan titik asalnya 1,3. Nah, berarti ntar titik bayangannya terletak di 1 tambah 2, 3 tambah 3. Atau jadi di 3,6. Seperti ini ya review singkat dari kakak untuk refleksi dan translasi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, selanjutnya adalah rotasi. Jadi rotasi itu apa? Rotasi adalah perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Nah, rotasi ini harus memiliki pusat acuan rotasi dan juga berapa jauh rotasi dilakukan. Nah, seberapa jauh rotasi dilakukan ini akan ada dalam derajat ya. Ada 3 hal penting di sini yang jadi persoalan di rotasi. Yang pertama adalah pusat acuannya atau titik pusatnya. Dia dirotasi terhadap apa? Lalu jauh rotasi, sejauh mana rotasi itu dilakukan, dan yang terakhir adalah arah putarannya. Ini adalah 3 poin penting yang harus diperhatikan di rotasi. Nah, untuk arah putaran, dia akan bernilai positif jika dia berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam seperti apa? Begini ya. Nah, kalau begini dia akan bernilai positif. Ini kan berlawanan arah jarum jam. Sedangkan akan bernilai negatif jika dia searah jarum jam. Searah jarum jam itu gimana? Begini ya. Ini kan searah jarum jam. Bernilai negatif. Oke, mungkin untuk lebih mudahnya bisa dilihat di ini ya. Kalian kan punya busur di rumah. Nah, bentuk busur kalian kurang lebih seperti ini ya. Biasanya busur hanya setengah sih, setengah lingkaran ya. Nah, ini dari 0 ke 90. Itu bisa kita lihat ya, dia kan dari sini, dari 0 ke 90 itu kan arahnya begini. Nah, arah yang seperti ini adalah arah berlawanan dari arah jarum jam.
Maka jika dikatakan dia 90 derajat, itu berarti kita memutarkan dari sini ke sini. Sampai sini. Nah, ini kita putar 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, berarti kita putar aja dari sini, searah jarum jam berarti ke sini. Nah, seperti itu. Atau kakak bisa nah dari sini ya kakak bisa simpulkan kalau dia 90 derajat berlawanan arah jarum 90 derajat searah jarum jam itu kan sama aja negatif 90 derajat ya. Nah, negatif 90 derajat itu sama saja dengan 270 derajat. Oke. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat. Nah, contohnya ya, kakak memberi contoh yang mudahnya kita ke jarum jam aja. Misalkan awalnya dia ada di sini jam 12. Nah, ini contoh yang A, kakak sebut saja ini contoh A, lalu ini contoh B, dan ini adalah contoh C ya. Contoh A, dari 12 tadi seperti ini. Sekarang berubah jadi ke sini. Artinya apa? Dia diputar ke kanan gini ya. Dia ke arah sini kan. Set. Nah, ini apa? Dia searah jarum jam. Sudutnya berapa? 90 derajat. Siku-siku ya. Nah, berarti kalau yang A ini adalah searah jarum jam 90 derajat. Atau negatif 90 derajat ya. Sedangkan untuk yang B nih, awalnya kan di sini di 12. Dia ke sini. Kita bisa anggap dia begini ya. Seperti ini. Ini sudutnya berapa? 90 kan, siku-siku soalnya. 90 derajat. Nah, kalau ini berarti berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Sedangkan yang ini, dari sini ke sini, dia garis lurus ya. Kalau garis lurus berarti artinya apa? 180 derajat. Nah, ini keistimewaan kalau dia garis lurus 180 derajat. Mau kita anggap dia berlawanan, mau kita anggap dia searah jarum jam, atau kita anggap dia sebagai berlawanan arah jarum jam. Ini kan kakak bisa anggap dia begini ya. Set, ini kan arti kalau kakak gerakin 12 ke 6 ke sini seperti ini, seperti panah merah ini, itu kan berarti dia bergerak searah jarum jam. Dia juga bisa bergerak seperti yang garis putus-putus ini. Ini kan juga, ini kalau begini berarti berlawanan arah jarum jam ya gerakannya. Nah, ini keistimewaan dari sudut 180 derajat itu mau dia berlawanan atau searah jarum jam akan sama ya nilainya. Baik, seperti itu. Nah, ada rumusnya, mungkin untuk mempermudah kalian bisa melihat ini rumus pada rotasi ya. Titik asalnya adalah A, X, Y. Dirotasikan ini O ya. O, 90 derajat artinya adalah dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Kalau positif artinya berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif ini artinya searah jarum jam. Nah, jika dia positif, yang tadinya X, Y akan menjadi min Y, X. Maksudnya apa? Misalkan ini titik A awalnya ada di 2,5. Sebut saja A di 2,5. Ketika dia dirotasikan terhadap titik pusat sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka letak bayangannya akan terletak di negatif 5,2. Sedangkan ini berarti akan terletak di 5,-2. Kalau seperti ini, menjadi negatif 2, negatif 5. Yang ini jadi 5,-2, yang ini menjadi negatif 5,2. Ini rumusnya ya, bisa kalian pahami dulu, bisa kalian lihat, dan bisa kalian hafalkan dulu ini rumusnya. Sebetulnya ada caranya ya, bagaimana kalian bisa mendapatkan ini. Kenapa ketika dia dirotasikan terhadap titik pusat sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, bayangannya menjadi seperti ini. Itu ada caranya, namun karena kalian belum belajar trigonometri sin kostan, kalian juga belum mempelajari matriks, jadi kakak belum bisa memberikan materi itu ya. Nanti di SMA akan diajarkan asal rumusnya dari mana. Untuk di tingkat SMP ini kalian cukup melihat ini saja, memahami ini. Memahami rumusnya saja ya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami rumusnya, kita bisa lihat di contoh soal yang ada gambarnya seperti ini ya. Contoh soalnya seperti ini. Titik A 7,0 dirotasikan terhadap pusat 0,0
pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Contoh, misalkan titik A-nya 7,0, berarti di sini ya titik A. Ini adalah titik A, 7,0. Dirotasikan terhadap pusat, berarti kita rotasikan terhadap ini. Ini pusatnya di sini. Kita rotasikan terhadap pusat sejauh 90 derajat. Nah, berarti berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau dari gambar, kita seakan-akan menggeser titik A ini sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nanti dia berlawanan arah jarum jam kan berarti ke sini ya arahnya. Nah, kita geser dia seperti ini. Kita rotasikan dia seperti ini. 90 derajat, berarti kalau 90 derajat kan di sini ya. Yang putus-putus di sini. Kita putar dia 90 derajat kan ini. Kita putar si A ini, harusnya pakai, kalau mau mudah kalian pakai busur dan jangka ya. Jadi pakai busur untuk melihat 90 derajat, lalu kalian tarik jangka, ini taruh jarumnya di 0,0 karena pusatnya. Lalu kalian taruh yang pensilnya di A-nya, di 7,0, lalu kalian putar jangka kalian. Set, nanti kalian putar sejauh 90 derajat, maka dia akan jatuh di titik ini. Ini adalah titik bayangannya, di mana titik bayangannya adalah 0,7. Ini kalau berdasarkan gambar ya, seperti itu. Contoh soal lain adalah seperti ini. Titik A di 7,4. 7,4 itu kan berarti di sini. Ini adalah titik A. 7,4. Nah, dirotasikan terhadap titik pusat, terhadap dia lagi pusat, sejauh 90 derajat searah jarum jam ya. Nah, berarti kita buat dulu nih, dia 90 derajat searah jarum jam, berarti kan dia muter begini ya kalau searah jarum jam. Nah, muternya begini, berarti ini 90 derajat. Kita buat dulu 90 derajat seperti ini. Set, berarti kurang lebih di sini ya. Sorry. Kurang lebih seperti ini. Sudutnya. Nah, ini kurang lebih 90 derajat ya kakak, karena tidak pakai penggaris. Kalau kalian di kertas, kalian boleh pakai jangka, kalian boleh pakai busur ya, supaya hasilnya lebih baik. Nah, ini kan sudah 90 derajat ya. Nah, tadi caranya, kalian pakai jangka, kalian taruh jarumnya di 0,0 di sini, karena pusatnya 0,0. Lalu kalian taruh pensilnya di yang 7,4. Lalu kalian putar dia 90 derajat searah jarum jam. Ketika kalian putar ini 90 derajat searah jarum jam, nanti dia akan terletak di sini. Sorry. Dia akan terletak di sini. Kalian coba saja di kertas kalian ya, dia akan terletak di sini. Ini koordinatnya adalah 4,-7. Maka letak bayangannya di 4,-7. Ini kalau berdasarkan gambar ya. Kalau mau pakai rumus tadi ya kalian bisa lihat ini di sini. Nah, sebetulnya rotasi hanya seperti itu saja. Kakak harap bisa dipahami ya untuk materi mengenai rotasi. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.